Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi man wala wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang perkuliahan tentang hadis hukum Islam. Teman-teman, nanti untuk hadis hukum Islam secara umum kita akan pertama membahas tentang hadis-hadis tentang hukum Islam, tetapi kaitannya dengan hukum keluarga. Dan kita fokus dengan pembahasan hadis hukum keluarga yang ada di kitab As-Sitin Al-Adliyah yang disusun oleh Kiai Fakih Abdul Qadir, yang judul lengkapnya kitab As-Sitin Al-Adliyah fil Ahadits An-Nabawiyah. 60 hadis tentang keadilan atau kesetaraan fil Ahadits An-Nabawiyah, tentang hadis-hadis Nabi asyarifah yang mulia, an taqwiyati huquqil mar'al muslimah, yang menguatkan tentang penguatan hak-hak perempuan muslim. Jadi intinya hadis ini berisi tentang 60 hadis tentang hukum keluarga yang pembebasan terhadap keperempuanan yang selama ini di dalam tradisi atau tatanan masyarakat kebanyakan yang patriarki itu menomor sekiankan perempuan. Jadi bahkan di zaman dahulu perempuan itu dianggap sebagai komoditas atau bisa diperjualbelikan. Kemudian kalau misalnya ada hal tertentu, perempuan sering didiskreditkan. Nah, oleh karena itu segala hal yang mendiskreditkan perempuan, dan itu adalah bagian termasuk mendiskreditkan manusia, berarti tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan, di mana manusia ini memiliki sifat setara derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala, atau di mata hukum, ataupun di oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan dengan setara gitu ya. Yang membedakan adalah soal ketakwaan dan amal perbuatan masing-masing. Ya, ini adalah prinsip yang harus kita pegang, bahwasanya manusia itu setara, yang membedakan adalah amal perbuatan masing-masing. Jadi kamu dilahirkan dari ras, dilahirkan dari keluarga, dilahirkan dari daerah tertentu, dari negara tertentu, tidak menjadikan otomatis kalian akan mulia di bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang membedakan adalah bagaimana ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang paling banyak, paling bagus amal perbuatannya. Begitu juga inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya yang paling mulia di antara kalian bagi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Ini adalah prinsip yang harus kita pegang. Jadi ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ini adalah ayat Al-Qur'an, saya lupa ayat berapa, surat berapa. Yaitu ayat ini, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum, hai manusia kami telah menjadikan kalian, ya, min dzakarin wa untha, ada laki-laki ada perempuan, ya. Wa ja'alnakum syu'uban, ada berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Wa qabaila, ya, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya adalah lita'arufu. Jadi perbedaan itu adalah untuk saling mengenal, ta'aruf. Coba bayangkan kalau misalnya antara laki-laki dan perempuan sama. Bayangkan, ya. Nggak enak, sepi. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, warna suaranya, bahasanya sama semua. Bayangkan. Coba bayangkan kalau sama. Coba bisa membedakan, kalian bisa membedakan antara Ahmad dan si Rohmat? Nggak bisa, ya kan? Tapi dengan berbeda, maka Indonesia ini dengan beragam ini, ya, tidak seragam, itu maka kita saling mengenali lebih mudah. Tetapi setelah itu inna akramakum indallahi atqakum, dengan segala perbedaan itu, mau laki-laki perempuan, mau bangsa bersuku-suku, mau bahasanya beda, negaranya beda, yang paling mulia bukan soal Arab non Arabnya, bukan Inggris pengkotak-kotakan berdasarkan suku, tapi atqakum, yang bertakwa. Jadi di situ bukan karena yang lebih cantik, yang lebih ganteng, yang lebih keren, manis dan sebagainya itu penilaiannya, bukan.
yang ganteng tapi dia nggak pernah belajar, ya blow on. Mohon maaf. Makanya kan ganteng-ganteng blow on, cantik-cantik blow on, kan gitu. Jadi jadi secantik apapun, seganteng apapun, kalau kamu nggak belajar, kalau kamu nggak beramal, ya nol isinya. Seperti itu ya. Jadi jangan mengandalkan tampang doang. Ya, jangan ngandelin tampang doang. Ya, ya, jangan yang penting gaya. Tapi bagaimana isinya, gitu ya. Oke. Kemudian pendekatan yang pertama, hadis itu adalah ucapan perbuatan. Saya beri prolog sedikit ya. Hadis adalah hadis itu kalau kalian belajar di ulumul hadis itu adalah muradif atau persamaan kata atau sinonimnya sunnah. Sunnah itu adalah apa? Ini sunnah dalam ilmu hadis ya. Sunnah dalam ilmu hadis adalah segala perbuatan, ucapan, kemudian ketetapan Nabi Muhammad SAW. Ini adalah hadis maknanya. Hadis adalah ucapan, perbuatan, ketetapan Nabi Muhammad SAW selama hidupnya. Dan direkam oleh para sahabat melalui ucap hafalan, kemudian disampaikan secara tertulis oleh orang-orang setelahnya. Ini adalah definisi hadis secara umum. Nah, hadis ahkam berarti hadis-hadis membahas tentang hukum, dan ini jadi hadis, kemudian hadis ini diperinci dari beberapa cabang. Ada hadis hukum, ada hadis tentang Nah, ini termasuk sholat nanti. Hadis-hadis sendiri macam-macam. Ada hadis tentang hukum, ada hadis tentang adab, ada hadis tentang akidah, ya akidah, ada hadis tentang yang lain sebagainya, akhlak dan sebagainya. Nah, kita ini pembahasan di hadis tentang hukum, namanya hadis ahkam. Nah, hadis ahkam nanti akan dipisah-pisah. Ada namanya hukum tentang ibadah. Hukum ibadah itu memuat sholat, toharoh, dan lain sebagainya. Termasuk haji, zakat, ini termasuk di hukum ibadah. Nah, ada juga hadis-hadis tentang hukum keluarga. Hadis hukum keluarga adalah hadis tentang perdataan, bagaimana pengelolaan terhadap, jadi biasanya fikihnya namanya hadis munakahat, ya, bab nikah, biasanya waris ada sendiri faraid, tapi ini hadis tentang pernikahan ini adalah hadis tentang pola hubungan seorang satu jenis laki-laki dengan perempuan untuk membentuk suatu keluarga. Ya, setelah itu nanti akan ada pembahasan selanjutnya hadis-hadis ini. Intinya hadis hukum keluarga adalah hadis-hadis tentang bagaimana prinsip-prinsip Nabi Muhammad SAW dalam memberikan pedoman kepada kita tata cara berinteraksi sosial dalam lingkup keluarga, tetangga, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, pembahasan hadis ini, sebenarnya kalau hadis itu kan terdiri dari dua dalam ulumul hadis. Ada hadis namanya hadis dalam sisi sanad. Sanad itu transmisi. Hadis ini kuat atau tidak, bisa diterima atau tidak, valid atau tidak. Ini hadis Nabi, benar-benar hadis Nabi ataukah bukan? Itu ya, jangan-jangan ini disampaikan oleh orang yang tidak kredibel gitu ya, sehingga tidak masih dipertanyakan validitasnya. Dan ini disebut dengan ilmu matan hadis. Ya, ilmu matan hadis. Makanya nanti ada namanya hadis mutawatir, ada hadis ahad. Hadis ahad terbagi, ya hadis mutawatir, ada mutawatir lafzi, ada mutawatir maknawi. Kalian sudah pernah belajar ini di ulumul hadis? Enggak ada ya. Kemudian yang berikutnya adalah hadis ahad. Hadis ahad ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Nanti ada hadis masyhur. Ya, nanti ada hadis dhaif terbagi menjadi begini. Jadi macam-macam. Jadi secara umum seperti itu. Ini adalah hadis dalam segi sanad. Dalam segi sanad. Sanad adalah silsilatul ruwat. Apa namanya silsilah itu ketersambungan antara satu rawi dengan rawi yang lain sampai kita. Sampai penulis hadis. Pembuku hadis. Perawi itu berarti dari
sahabat Nabi yang meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, kemudian lanjut ke bawah sampai zaman kita. Sahabat, tabiin, tabiin, imam perawi hadis sampai Imam Bukhari dan seterusnya. Itu namanya sanad. Orangnya yang menceritakan, perawinya. Ya. Ilmu yang kedua adalah ilmu tentang matan. Matan adalah isi dari hadis itu sendiri. Nah, kebanyakan kitab-kitab sekarang itu perawinya hanya cukup dari sahabat kemudian lanjut ke isinya. Pencerita dari penulis hadis sampai ke Nabi tidak diceritakan. Malah kadang-kadang qala Nabi Muhammad SAW, al-muslim akhul muslim langsung. Rawahu al-Bukhari wa Muslim misalnya, seperti itu. Dan seterusnya. Wallahu a'lam. Inilah adalah pengantar daripada ilmu hadis. Nah, nanti pembahasannya adalah tentang setidaknya kita membahas dalam makalah nanti atau dalam menjelaskan di makalah itu setidaknya teman-teman akan membahas dua hal itu. Yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Siapa perawinya itu? Kekuatan hadisnya bagaimana? Itu singkat saja. Kemudian yang berikutnya adalah asbabul wurud. Hadis ini kenapa kok bisa disampaikan oleh Nabi, ceritanya bagaimana? Gitu ya. Kemudian berikutnya bagaimana kekuatan secara bahasa. Berarti kemudian bahas berikutnya adalah bahas tentang matannya. Hadis ini dalam segi bahasa, kosakatanya perkata kita pretelin. Misalnya tentang al-muslim. Al-muslim akar katanya salima yaslamu islaman. Makna aslama asli secara akar kata begini. Gitu ya. Aslinya berserah dan seterusnya. Pasrah, tunduk. Al-muslim berarti orang yang Islam. Orang yang berpasrah memasrahkan diri. Gitu ya. Dan seterusnya. Perkata, aku artinya saudara. Al-muslim berarti sama muslim gitu ya. Setelah nanti kata perkata, kemudian kita jelaskan makna hadis secara umum. Gitu ya. Setelah itu kandungan hadisnya. Secara yang bisa diambil dalam segi permasalahan hukum keluarga ini. Inti dari pembahasan kita di situ. Kemudian diambil kesimpulan. Ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas langsung. Saya akan share bukunya. Silakan dilihat di ini. Untuk halaman pertama, saya bacakan cover ya. Di cover itu kitab As-Sitlin Al-Adliyah 60 tentang perspektif keadilan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang mulia, yang membahas tentang penguatan hak-hak perempuan muslim. Jama'ahu dikumpulkan, wastakhlasahu dan diringkas, disarikan dari kitab-kitab rujukan tentang hadis ya dan kontemporer ya oleh Faqihuddin Abdul Qadir ya, Kang Faqih. Diterbitkan oleh Baitul Mubadalah, Rumah Mubadalah Cirebon pada 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan terjemahkan dengan bahasa Indonesia ya. Babun fil usul al-amah. Silakan yang punya bukunya diterjemahkan kata per kata. Babun bab. Bab itu aslinya maknanya pintu, tapi yang dimaksud di sini adalah bab itu chapter bahasa Inggrisnya. Gitu ya. Di atas pasal. Jadi bab itu di atasnya pasal lebih besar dari pasal. Bab, pasal, ayat kalau di undang-undang. Tapi kalau di sini bab, pasal, permasalahan biasanya kalau di dalam teknik penulisan. Fil usul tentang pokok-pokok atau dasar-dasar. Silakan masuk. Al-amati yang umum dan general. Jadi pembahasan pertama adalah tentang dasar-dasar pokok-pokok umum yang menjadi landasan utama dalam permasalahan hadis di bidang hukum keluarga. Meskipun hadis-hadis dalam bab ini masih membahas permasalahan umum atau prinsip dasar umum dalam berinteraksi sosial. Artinya sebelum masalah keluarga, kita harus punya landasan umum bahwasanya pola pikir kita harus melakukan rekonstruksi pikiran bahwasanya ada prinsip-prinsip tertentu yang harus kita pegang dan ini sifatnya umum dan bisa diikuti sebagai sebuah kaidah umum.
Ya, gitu ya. Hadis yang pertama an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An diceritakan Abu Hurairah. Nanti untuk nama-nama sahabat dan sebagainya tidak perlu diartikan ya. Qala berkata, qala bersabda, qala yang kedua ya. Kalau qala yang pertama ini merujuk pada Abu Hurairah sehingga dibilang berkata. Sementara kata qala yang kedua adalah qala Rasulullah SAW sehingga maknanya menjadi bersabda. Isi hadisnya al-muslimu akhul muslim. Al-muslimu orang Islam. Ini bisa kita maknai secara bahasa, kita bisa maknai secara istilah. Muslim secara bahasa berarti orang yang berserah diri, orang yang pasrah, orang yang cinta kedamaian. Ini maknanya secara bahasa. Makna secara istilah berarti Muslim sebagai orang yang beragama Islam. Akhul Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lainnya. Jadi namanya ini disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Apa? Ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan sesama Muslim. La yadlimuhu, tidak mendoliminya, tidak menzaliminya, tidak menganiayanya. Ini meskipun redaksinya adalah redaksi kabar, khobar, kalam khobar. Kalam khobar itu kalam informasi, tetapi ini mengindikasikan bahwasanya seorang muslim itu tidak akan menganiaya muslim yang lain. Itu intinya ya. Wala yakhduluhu, dan tidak mengabaikan, mengecewakan. Ya. Tidak mengecewakannya. Mengecewakan itu dalam bentuk misalnya sudah janji tiba-tiba PHP. Katanya mau traktir, ternyata pura-pura lupa. Padahal kan bisa bilang terus terang gitu ya. Sudah janji, nanti kalau saya lulus, saya menang, nanti saya traktir. Tiba-tiba pas lagi menang, ternyata duitnya habis. Ya mohon maaf ya, nanti tunda ya. Sampaikan saja, jangan sampai mengecewakan. Udah ditunggu-tunggu, pura-pura nggak tahu aja, gitu. Pura-pura nggak tahu. Nah, atau misalnya gini, mohon maaf, kebanyakan kita mungkin saya saja ya, tapi saya punya pengalaman beberapa orang itu kita juga ya manusiawi rata-rata begini. Kalau lagi butuh nyari, giliran sudah terpenuhi lupa. Itu tidak hanya politisi. Kalau politisi kan bedanya sama pilkada sama pilkab apa? Tahu nggak bedanya pilkada sama pilkab? Kalau pilkab, Waalaikumsalam itu masuk saja. Kalau pilkab lupa jadi. Masuk saja. Kalau pilkab lupa jadi. Kalau pilkada jadi lupa. Ya. Ya. Pilkab kontrasepsi itu, tahu nggak kontrasepsi? Kalau pilkab, kalau lupa jadi. Ya kalau lupa minum obat pilkab akan jadi anak. Nah, kalau pilkada jadi lupa. Nah ini seperti kita, kebanyakan kita ini sebetulnya representasi dari kita. Misalnya begini, mohon doanya ya, mohon rekomnya ya, saya mau daftar beasiswa, saya mau daftar ini, tolong dibantu. Selesai ya. Tiba-tiba jadi, jangankan ngasih syukuran, nyapa saja, terima kasih saja lupa kadang-kadang. Nah ini, meskipun tidak semuanya, tapi sebagian kita begitu. Ya, oleh karena itu ini jangan sampai ya mengecewakan orang lain. Ya, wala yahkiruhu, dan tidak merendahkannya,
merendahkannya. Jadi ya kalau mengaku muslim ya jangan suka menzolimi sesama muslim atau sama umat manusia secara umum. Tidak mengecewakannya, sudah diandalkan ternyata tidak siap. Oleh akhiru dan tidak menghinanya, merendahkannya. At-taqwa hahuna. Takwa itu hahuna, di sini. Takwa itu di sini. Nanti ada penjelasannya. Di sini. Saya akan menerjemahkan hahuna itu di sini. Ya. Masa di sana? Di sinilah. Wa yushiru dan menunjuk mengisyaratkan mengapa ya? Yushiru mengisyaratkan jarinya ila sodri, mengisyaratkan tangan beliau ya maksudnya sodri ila sodri ke dada beliau. Salah sama roten 3 kali sambil bilang begini, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Maksudnya adalah ketika kita sudah merasa bertakwa, kita merasa memiliki rasa takwa kepada Allah SWT, maka kita tidak akan mendolimi, tidak akan mengecewakan, tidak akan menghina sesama muslim. Begitu ya, jangan merendahkan. Bihas bimri'in minasyarri, ya. Bihas bimri'in minasyarri, dari segi seseorang, minasyarri dari keburukan, artinya ukuran keburukan seseorang gitu maksudnya ya. Bihas bimri'in minasyarri, saya terjemahkan lebih bebas ya. Parameter keburukan seseorang gitu ya. Maksudnya seperti itu ya. Bihas bimri'in minasyarri, batasan seseorang dilihat dari keburukannya, maksudnya dia itu dianggap buruk adalah an yahqirahu, merendahkan atau menghina akhahul muslim, saudaranya yang muslim. Jadi kalau orang itu mudah merendahkan orang lain, mau laki-laki maupun perempuan, meremehkan orang lain, kadang-kadang karena kita merasa turunan orang darah biru gitu ya, turunan kiai, turunan ustadz, anaknya kiai, anak ustadz, atau anaknya orang kaya, kemudian merendahkan orang lain, itulah keburukan seorang di situ. Baru dalam dirinya merasa lebih baik dari orang lain karena keturunan, itu sudah punya potensi keburukan. Apalagi sampai disampaikan secara lisan, secara verbal, kemudian tindakannya kelihatan. Nah, ini sudah orang buruk itu, gitu ya. Jadi jangan merasa superior dari yang lain. Tapi sebaliknya, kita juga harus menghindari inferior. Inferior itu merasa karena saya orang kampung, karena saya orang miskin, karena saya orang dilahirkan dari keluarga yang miskin, sehingga kita merasa inferior. Inferior itu insecure. Ya, jangan sampai insecure, merasa rendah, gitu ya. Kullul muslim, setiap muslim, alal muslim, atas muslim yang lain, haramun damuhu, haram, tidak halal, haram darahnya. Jadi kita tidak boleh menyakiti orang lain apalagi membunuhnya, gitu ya. Wa maluhu, begitu juga hartanya, kita tidak boleh merampas hartanya. Mohon maaf, kadang-kadang ini senior, biasanya ini senior malak, ya malakin, apa? Itu urusan lain. Biasanya jangan dibiasakan. Malakan ya. Jadi wa maluhu, dan hartanya, wa irduhu, dan ird itu kehormatannya.
Jadi kita merendahkan orang lain ya dengan menyebut-nyebut apa ya, sisi-sisi negatif atau kekurangan si orang tersebut. Ya. Ini jangan sampai kita sebut-sebut ya, dan ini haram ya, tidak boleh menyakiti orang lain, baik itu dalam segi darahnya, berarti kita tidak boleh menyakiti tubuhnya, maluhu, harta benda yang dimilikinya, wa'irduhu, dan juga ini nama baiknya ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, rawah Muslim. Muslim adalah al-imam, imam dalam bidang ilmu hadis. Penjelasannya, waqala al-Imam An-Nawawi, dan Imam An-Nawawi berkata fi syarhi lil hadits, dalam menjelaskan hadis ini. Jadi Imam Nawawi ini punya kitab Syarah Sahih Muslim. Kitab Syarah Sahih Muslim. Dalam kitab syarahnya menjelaskan kitab hadis-hadis Imam Muslim. Al-khadlu, apa yang dimaksud dengan yakhduluhu tadi? Al-khadlu maknanya adalah tarkul i'anah, enggan menolong, wan nasri, dan menolong ya sama. I'anah itu memberi bantuan, wan nasri dan menolong. Sama kan? Memberi bantuan dan menolong sama. Memberi bantuan itu kalau butuh bantuan sifatnya bantuan harta, bantuan tertentu itu. Tapi kalau an-nasr itu lebih kepada misalnya minta bantuan untuk misalnya disakiti orang lain, kemudian bantu saya dizalimi orang lain. Nah, ini maka advokat sini penting nih. An-nasr di sini memenangkan ketika dia merasa dizalimi kemudian minta bantuan advokat. Jadi teman-teman ini bisa menjadi seorang muslim yang kafah diantaranya dengan menjadi seorang advokat. Coba. Ini hadis Nabi ini menunjukkan bahwasanya ini kalau kita itu menolong temannya, ini berarti tidak menjadi orang yang khadil, al-khadil, ya. Tidak mengabaikan sesama muslim. Wa ma'nahu, maknanya adalah idza sta'ana bihi, jika meminta pertolongan terhadap muslim tersebut, fi daf'i dzalimin, dalam menolak orang yang zalim ya, menolak itu melawan ya, atau menahan kezaliman orang yang zalim, wa nahwihi, dan sejenisnya. Ya, jadi kalau ada seorang muslim, seorang teman kita meminta pertolongan ya atau sejenisnya dari aniaya yang diterimanya, karena orang yang meminta pertolongan ini biasanya orangnya butuh atau tidak? Pasti butuh, dan karena dia tidak mampu untuk menanganinya sendiri, tidak mampu untuk melawannya sendiri. Ini kita seorang muslim ini sudah ditekankan oleh Nabi untuk menjadi penolong bagi kaum-kaum yang mustad'afin, kaum-kaum lemah. Kaum lemah itu kaum-kaum yang tidak mampu melawan. Contohnya misalnya di daerah kemarin yang isu tentang ini ya, di daerah Jawa Tengah itu ya. Mereka tanahnya ini mau dijual, dibebaskan ya, pembebasan lahan, sementara mereka ini adalah lahan yang dipakai lahan subur, dipakai untuk pertanian. Nah ini kita seorang yang mampu untuk menolong, ya bantulah, tolong semampu kita. Minimal doa, kalau tidak bisa doa ya setidaknya dengan advokasi tertentu. Ya. Lazima, wajib. Coba, lazimahu, maka wajib bagi orang yang diminta tolong tersebut. Wajib apa? I'anatahu, menolong dia, membantu dia. Tentu idza amkanahu, jika mampu. Artinya apa? Membantu semampunya. Maka kalau mampu dengan harta, bantulah dengan harta. Kalau punya kuasa, bantulah dengan kekuasaan. Kalau tidak mampu dengan kekuasaan, bantulah dengan advokasi. Diarahkan, kita punya pengetahuan, oh jalurnya begini, kita beritahu. Kalau tidak mampu juga, setidaknya berilah dukungan.
baik dengan suara maupun dengan tulisan. Kalau tidak mampu juga, setidaknya dengan doa. Nah, ini adalah bentuk-bentuk pertolongan. Walam yakun lahu udrun syar'i, selagi tidak punya udzur yang bisa dibenarkan. Ya, kalau memang tidak mampu, kita sedang repot sendiri dan tidak memungkinkan bagi kita untuk menolong, maka kita ya semampu kita lah gitu ya intinya ya. Wa amma walayah kiruhu, sementara makna layah kiruhu ai layah takiruhu, sama, tidak merendahkannya. Walayun kiru alai, dan tidak mengingkarinya. Dimintain apa ya? Di sini merendahkan. Walayastasghiruhu, dan tidak apa ya? Merendahkannya. Yastasghiru, menganggap dia kecil. Ah, kamu mah orang ini orang kampung, kamu orang miskin. Nah, kayak gitu. Wa yastaqilluhu, dan menganggapnya kecil, kolil dari kolil. Jadi mengecilkannya. Yastasghiru, mengecilkannya, yastaqillu, menyedikitkannya. Maksudnya adalah menganggap kamu ini kamu itu orang nggak punya ilmu banyak gitu. Jadi menganggap orang muslim yang lain, orang lain itu dianggap kecil, lebih remeh, rendah, dan lain sebagainya. Nah, ini tidak boleh. Hadis yang kedua, an Yahya Al-Mazini, dari Yahya Al-Mazini, ini sahabat Nabi Muhammad SAW. Anna Rasulullah SAW, bahwasanya beliau Rasulullah SAW qala, bersabda. Hadis yang kedua, la darara wa la dirara. La darara, tidaklah menyakiti, menimpakan keburukan. Ya, janganlah menimpakan keburukan. Wala dirara, dan tidak pula membalas keburukan. Rawahu Malik wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Ibnu Majah. Kalau Imam Malik ini dalam kitab Muwatta Imam Malik. Dalam kitab Ibnu Majah ini Sunan Ibnu Majah. Dalam hadis kitab Al-Ahkam. Warada fi syarhi Sunan Ibnu Majah. Ada satu penjelasan dalam kitab Sunan Ibnu Majah, syarah kitab Ibnu Majah. An-darara wad-dirara, bahwasanya kata doror dan dirar kilahuma bima'na wahid. Keduanya dianggap sama maknanya. Memiliki satu makna yang sama. Maknanya apa? Wahua, yaitu khilafun naf'i. Lawan dari ya, atau opposite ya. Lawan kata, antonim dari kata an-naf'u. An-naf'u itu memberi manfaat. Kalau lawannya memberi manfaat berarti memberi bahaya. Menimpakan bahaya. Wa yakunu jam'uhuma, kenapa kok keduanya dipakai, kok diulang-ulang padahal maknanya sama? Doror, diror maknanya sama. Kenapa dua-duanya diulang-ulang? Litakid, untuk menguatkan bahwasanya kita memang sangat dilarang untuk menimpakan bahaya bagi orang lain. Ini makna yang pertama. Tapi terjemahan saya tidak begitu. Terjemahan saya tadi kan dua, beda ya. Waqila, konon, ini pendapat yang kedua. Al-awwalu berarti kata pertama yaitu ad-darar, ilhaqu mafsadatin mutlaqan. Menimpakan keburukan secara mutlak. Jadi kita berbuat buruk bagi orang lain, itu adalah doror. Wathani, sementara kata diror, ilhaqu mafsadatin, menimpakan keburukan ala wajhil muqabalah, karena membalas.
Jadi ini makna yang kedua, ini makna yang saya pakai dalam menerjemahkan hadis tadi, gitu ya. Doror itu adalah berbuat buruk, sementara diror membalas keburukan. Wafil Muntaqo, dalam kitab Al Muntaqo, annad doror, ini makna yang ketiga ya, makna yang ketiga. Annad doror, bahwasanya kata doror, huwa ma laka fihi manfaatun, sesuatu yang bagimu bermanfaat. Ini doror. Doror itu di satu sisi bagi kita yang berbuat itu memiliki sisi positif. Wa ala jarika fihi madarrah. Sementara bagi tetanggamu atau orang lain itu ada sisi negatif atau keburukan. Jadi intinya ketika kita berbuat doror, itu yang berbuat itu mendapatkan manfaat, mendapatkan keuntungan, sementara orang yang mendapatkan keburukan, mendapat keburukan itu, sementara orang yang kita timpahi itu adalah mendapatkan kerugian. Jadi baik bagi kita, buruk bagi orang lain. Untung kita, rugi orang lain. Seperti misalnya malak. Malak itu kan bagi orang yang berbuat, itu kan dapat keuntungan, ya gitu ya. Tapi bagi korban adalah kerugian. Ya, itu doror itu. Wadiror ma laisa laka fihi manfaah. Ini buruk, benar-benar nih, buruk kalau diror itu. Bagi yang berbuat saja itu sudah buruk, gitu ya. Maksudnya ma laisa laka fihi manfaah. Bagi kita yang berbuat, bagi engkau yang berbuat itu tidak memberi manfaat sama sekali. Wa ala jarika fihi madarrah, sudah tidak memberi manfaat bagi yang berbuat. Wa ala jarika, dan atas tetangga fihi yang engkau yang engkau dolimi itu madarrah, berdampak buruk. Ya. Sudah tidak membawa keuntungan bagi yang berbuat, bagi pelaku berdampak negatif, merugikan orang lain. Contohnya apa ya? Konkret itu, konkret. Ngebom rumah. Ngebom rumah itu kan kita tidak, yang berbuat itu tidak dapat untung, merugikan orang lain juga. Yaitu diror. Contoh yang paling ekstrim ya. Mungkin selain itu masih ada lagi. Apa itu? Oh, 11 September ya? Ya kemarin ya, 11 September. Tapi sampai-sampai saja ya. Diam-diam saja. Ya, kayak itu.